Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penyaringan air tercemar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fadila Sira dengan NIM 19010600034. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses ini yaitu 2 botol plastik, batu, arang, batu kerikil, air tercemar yang telah disediakan dalam botol, pasir, kapas, dan juga tisu. Mari kita masuk pada langkah kerjanya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memotong botol aqua menjadi 2 bagian. Setelah dipotong, maka kita lubangi tutupan botol aqua. Setelah tutupan botol aqua dilubangi, kita posisikan botol plastik dengan posisi tutupan botolnya berada di bagian paling bawah. Lalu kita lakukan langkah berikutnya yaitu memasukkan kapas ke dalam botol aqua sebagai lapisan yang pertama. Kemudian masukkan tisu sebagai lapisan kedua dan masukkan batu kerikil sebagai lapisan yang ketiga. Lalu masukkan batu sebagai lapisan yang keempat dan selanjutnya masukkan pasir sebagai lapisan yang kelima. Lalu kemudian masukkan arang sebagai lapisan yang keenam. Setelah dimasukkan arang, kita tambahkan pasir lagi sebagai lapisan yang ketujuh. Dan sebagai lapisan yang terakhir kita tambahkan tisu. Lalu kemudian kita tambahkan wadah yang kosong, kemudian posisikan botol plastik yang telah diisi bahan-bahan tersebut di atas botol plastik yang masih kosong dengan posisinya adalah tutupan botol di bagian bawah dengan keadaan seimbang. Lalu proses selanjutnya kita melakukan penyaringan dengan cara menuangkan air yang tercemar pada botol yang diisi bahan-bahan tersebut. Nah, air yang kita tuangkan tersebut akan mengalami proses penyaringan, yang dimana air yang tercemar atau air kotor yang tadinya berwarna kecoklatan dan juga bau tadi, dia akan berubah menjadi air yang sangat jernih dan bersih dan juga tidak berbau lagi. Proses penyaringan yang dilakukan saat ini adalah proses penyaringan sederhana yang telah dilakukan oleh banyak orang. Nah, proses penyaringan ini dapat dilihat di situ terlihat bahwa air menetes dalam keadaan air yang sudah jernih. Nah, air jernih ini setelah mengalami proses penyaringan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena telah berubah menjadi air bersih atau jernih yang tidak berbau lagi. Proses penyaringan ini adalah proses untuk menghilangkan zat padat yang tersuspensi atau merupakan proses pemisahan antara padatan dan juga koloid dengan cairan bahan padatan pada umumnya yang dapat dilihat secara langsung. Penyaringan sederhana seperti ini dapat kita lakukan dengan mudah di dalam kehidupan sehari-hari karena alat dan bahan yang digunakan juga sangat mudah untuk dicari. Untuk penyaringan air tercemar menjadi air bersih dapat dilihat dalam video ini. Kegunaan dari alat dan bahan yang digunakan di sini yang pertama itu adalah menggunakan arang. Arang ini berfungsi untuk menghilangkan bau serta rasa pada air kotor. Arang ini juga merupakan jenis benda yang memiliki molekul karbon aktif yang sangat kuat. Molekul karbon ini dapat berfungsi untuk mengikat senyawa-senyawa yang ada pada air kotor. Nah, molekul karbon sendiri ini memiliki sifat yang dapat menarik uap dan senyawa lainnya. Dikarenakan karbon aktif ini telah melalui proses pengaktifan yang dapat membuat daya serapnya menjadi naik. Yang kedua adalah batu kerikil. Batu kerikil ini berguna untuk memfilter kotoran-kotoran yang berukuran besar. Batu kerikil ini mengandung silika sehingga dapat menjernihkan air. Yang ketiga adalah pasir. Pasir ini berfungsi untuk menahan endapan lumpur. Dan yang keempat adalah kapas, di mana kapas ini berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Kita dapat melihat dalam video atau praktik sederhana yang telah dilakukan bahwa air ini berubah menjadi jernih setelah mengalami proses penyaringan. Air yang tercemar jika mengalami proses penyaringan akan berubah menjadi air jernih dan tidak berbau. Air ini juga dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mandi dan sebagainya. Air ini juga dapat kita konsumsikan atau kita minum
ketika air ini sudah dalam proses perebusan, di mana melalui proses perebusan ini dapat membunuh bakteri Spora ovakista dan juga dapat mensterilkan air serta dapat menghilangkan karbon dioksida dan pengendapan kalsium karbonal. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara air tercemar dan air yang sudah dilakukan proses penyaringan atau air bersih dan air jernih.